Guys, kalian semuanya mau masuk MT? Coba deh dengerin 5 hal yang aku pelajarin selama aku menjadi anak MT. Halo guys, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah selalu nonton video-video aku. Dan buat teman-teman semuanya yang belum nonton, jangan lupa untuk tonton. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan juga subscribe biar aku makin semangat untuk bikin video buat teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini aku bakalan sharing ke kalian semuanya tentang 5 hal yang aku pelajarin selama aku menjadi anak MT. Nah, anyway, sampai saat ini aku udah kurang lebih 1 bulan menjadi anak MT. Jadi aku sekarang masih dalam masa-masa ikutan kelas atau in-class training dan juga melakukan observasi. Dan setelah observasi nanti bakalan ada in-class training lagi, presentasi, kemudian on the job training, baru final presentation. Yang setelah itu bakal dinyatakan tuh apakah aku lolos MT-nya atau enggak. Kalau misalkan lolos, aku langsung diangkat menjadi statusnya tuh karyawan kontrak selama kurang lebih 6 bulan. Dan kalau misalkan bagus tuh diangkat ke karyawan tetap. Tapi kalau misalkan aku gagal, aku nggak lolos, ya udah wassalam, sampai sana aja. So, ini 5 hal yang aku pelajarin ketika aku menjadi anak MT. Pertama, pressure is real. Aku bukan nakut-nakutin teman-teman yang mau daftar MT, tapi teman-teman harus paham dulu tata baik-baik bahwa pressure di dalam dunia MT itu ada. Dan menurut aku bahkan lebih gede pressure-nya dibandingkan kalau kita enter as a staff pada umumnya gitu. Soalnya aku pernah ngalamin 2 hal ini ketika aku jadi staff yang biasa dan sekarang sebagai anak MT. Jadi kalau kita jadi staff biasa dulu ketika aku masuk, ya udah harapannya adalah lu bisa ngerjain itu, lu bisa doing the best for work and then ya udah beres gitu. Sedangkan MT itu kayak orang-orang di perusahaan tuh mereka tuh berharap lebih gitu. Makanya lu dikasih materi A, lu dikasih materi B, dikasih materi C, dikasih materi D yang mungkin satu kesatuan materinya itu jauh banget, nggak ada hubungannya, dan lu harus bisa dalam satu waktu. And beside of that, aku juga baru tahu sebenarnya ternyata untuk program MT ini perusahaan tuh ngeluarin budget yang lebih mahal dibandingkan untuk hiring karyawan-karyawan biasa. Makanya kan proses MT itu panjang banget, mulai dari proses seleksinya, mulai dari program MT-nya, itu panjang banget dan ternyata budget perusahaan yang dikeluarkan itu nggak sedikit. Makanya wajar-wajar aja kalau misalkan perusahaan itu nuntut kita tuh untuk jadi lebih baik sesuai apa yang mereka mau gitu. Nah, ketika sekarang kalian udah sadar bahwa pressure di dalam dunia kerja, khususnya MT itu ada banget, nah kira-kira kalian berani atau enggak? Kalau misalkan kalian berani untuk take the chance ini, ya ini bakal jadi chance yang bagus juga buat kalian. Kedua, adaptasi dan pemahaman yang cepat. Menjadi seorang MT itu perlu banget yang namanya adaptasi dan juga pemahamannya itu harus cepat gitu. Mau gak mau, di dalam 1 hari lu bakal dikasih banyak materi. Nih, materi A. Terus besoknya belum beres materi A kita paham, udah dikasih lagi nih materi B. Belum paham nih A dan B, udah dikasih lagi nih materi C. Coba lu bayangin, kalau misalkan lu pahamnya itu nggak cepet, lu agak lola kayak gue misalkan, itu kadang menjadi pressure tersendiri. Dan aku mikir pada waktu itu, gila, gue cocok gak ya masuk MT? Karena emang gila, susah banget. Mungkin kalau memahami sesuatu yang kita udah pernah lakukan, yang udah pernah kita terjun di dalamnya, bisa-bisa aja kayak it will be fine dan kita cepet nangkepnya. Tapi kan kalau itu hal yang baru banget, gimana coba? Nah, kalau kalian orang itu fast learner, terus fast understanding gitu, nah itu kalian top banget, cocok banget sih untuk masuk MT dan kalian bakal bisa adapt di sana. Ketiga, multitasking. Percaya atau enggak, jadi seorang MT itu kalian harus benar-benar multitasking. Harus bisa ngerjain A, harus bisa ngerjain B. Karena nantinya itu ya kalian bakalan jadi leader. Kalau misalkan kalian nggak bisa multitasking dan nggak tahu banyak hal ya kalian bakal dibodoh-bodohin. Nah, ketika kalian itu nggak tahu banyak hal ya perusahaan juga nggak mau gitu untuk naikin kalian di posisi manajerial nantinya. Kemampuan multitasking ini juga sangat berguna banget. Kayak misalkan aku yang dulunya itu nggak bisa ngitung, ya lu harus bisa ngitung, lu juga harus bisa Excel, lu juga harus bisa ini, bisa itu, dan sebagainya di dalam satu waktu yang memang pekerjaan kamu itu ternyata nggak satu arah doang, tapi kayak bercabang nantinya. Keempat, ini fakta bukan mitos, yaitu perusahaan nggak peduli kalian itu jungkir baliknya gimana,
Yang perusahaan peduli adalah hasilnya apa. Jadi mau kalian panas-panasan, mau kalian itu capek ngerjainnya sampai malam, mau kalian itu mondar-mandir sana-sini sampai kalian nangis, sampai kalian sakit dan sebagainya, perusahaan itu nggak terlalu peduli. Yang perusahaan pedulikan adalah hasilnya yang kalian tadi capek-capek itu apa. Jadi no matter ketika misalkan kalian kerjaannya tidur mulu, ketika kalian itu kerjaannya santai, kalian kerjanya nggak gerasa-gerusu, nggak kelihatan kerja keras tapi hasilnya ada, itu bakal lebih dihargain dibandingkan kalian yang kelihatannya kerja keras tapi ternyata nggak ada hasilnya. Jadi kalau bahasa rokok itu talk less do more. Jadi it could be better lu talk less aja gitu, tapi lu do more dan lu kasih nih hasilnya. Dan di dalam dunia MT, aku ngerasain kayak gitu. Gak ada tuh di kelas kita misalkan bisa nego-negoan kayak sama dosen, Pak sekarang kita lagi banyak tugas nih, jangan dulu dikasih tugas. Nggak bisa. Tugas yang kemarin belum beres, terus baliknya itu jam 8 malam, dikasih tugas lagi yang besok jam 8 pagi itu harus beres. Dan itu sometimes itu make me stressful. Karena tadi, ini suatu hal yang baru buat aku, industri yang baru buat aku, and aku harus bisa adapt di sana lebih cepat. Kelima, teori dan praktek itu nyata bedanya. Waktu aku belajar di kelas dijelasin tuh bahwa kamu harus A, B, C, D, E, F, G. Ternyata pas di lapang nggak semuanya dilakuin juga. Kayak ada kondisi-kondisi tertentu yang benar-benar conditional banget kita bakalan lakuin. Dan yang kita pikir di kelas itu secara teori wah mumet banget, ribet banget. Ternyata pas di lapangan gampang. Begitupun ketika yang aku dapetin di teorinya wah kayaknya ini gampang banget deh. Ternyata ketika di lapangan complicated banget. Jadi aku tuh tipikal orang yang ketika belajar secara teori itu emang susah banget untuk masuknya. Tapi ketika dipraktekin langsung, lu terjun langsung, aku lumayan cepat untuk nangkepnya si ritmenya tuh gimana. Walaupun in the end of the day, aku percaya bahwa emang teori itu jadi fondasi utama untuk kita tuh bisa jadi sukses lah dalam hal apapun. Dalam artian, lu gak bakal bisa jualan lu laris, lu gak bakal bisa perusahaan lu meroket kalau misalkan lu gak tahu skema bisnisnya itu lu harus diapain gitu. Kayak jalan aja nggak ngerti teorinya, nggak ngerti harus gimana, nggak ngerti regulasi dan sebagainya, ya agak susah juga untuk bakalan maju gitu. Tapi learning by doing itu bisa jadi ngasih impact yang lebih gede ke kita dibandingkan kita itu belajar di kelas. Makanya program MT yang aku jalanin sekarang kayak seminggu in class training terus habis itu observasi, itu jadi ngasih gambaran ke aku bahwa oh ternyata yang aslinya tuh kayak gini ya. Oh ternyata yang bagus tuh kayak gini ya. Dan itu make me helpful banget gitu. Apalagi nanti setelah ini aku bakalan kembali lagi ke HO atau head office untuk nantinya tuh belajar banyak hal lagi secara teorinya. Dan nanti bakalan langsung on the job training selama 2 bulan yang aku tadi dapetin selama observasi, dan di kelas itu bakal dipraktekin langsung di realnya gitu. Kalau observasi kan kayak aku cuma ngeliat doang nih orang ini tuh ngapain, flow-nya gimana gitu-gitu. Nah, so itu dulu aja. Kalau misalkan kalian ada request lain terkait konten MT ini, langsung komentar di bawah. Dan thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. See you next time guys, and goodbye.